Ini laker belakangnya ini udah ngergel ya, udah bunyi. Coba diputar. Ser. Oke, di sebelah kanan. Coba yang sebelah kiri. Yang lebih kiri lebih keras suaranya. Oke, udah cukup. Ini turun tekstir ya. Tekstirnya sedang diturunkan. Nah, ini penampakan dari rekstirnya setelah kita bongkar ya. Setelah kita bongkar ternyata kita temukan bahwasanya rekstir ini sudah pernah diturunkan. Dari mana saya tahu kalau rekstir ini sudah pernah diturunkan? Yang pertama dari sini, dari seal penutup ini aspinion ini udah pernah congkelan, udah pernah repairan juga. Kemudian dari ini housing rekstirnya, ini bekas kemungkinan diragum ya, jadi kelihatan kalau udah pernah diturunkan. Kemudian tadi ketika kita bongkar itu kita temukan ini. Nah, ini serpian dari bushing rekstir, kemungkinan ini bushing rekstir lama. Jadi ini serpiannya. Kemudian dari ini gigi as rekstirnya ini ternyata dia pernah di repair. Nah, jadi ini warnanya agak kuning kan, kurang fokus. Ini warnanya agak kuning, yang lain ini masih ori. Nah, jadi kemungkinan kronologinya itu ini bagian tengah ini udah aus parah. Kemudian ditambal pakai semacam kuningan gitu, terus diratakan di gerinda. Cuman yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk merepair ini tuh nggak mudah teman-teman, karena butuh kepresisian ya, paling tidak menggunakan alat bubut yang kemiringannya itu sama dengan gigi-gigi yang masih ori ini. Jadi ini selisih sepersekian mili aja nih udah pengaruh banget, apalagi bekas repairan dan logamnya beda sama ini, tentu dia akan lebih cepat aus dan nanti akan kocak bunyi lagi. Coba bisa dilihat. Nah, kan kondisinya seperti ini. Ini kemungkinan awalnya tuh giginya ompong, terus di repair ditambal kayak gini. Jadi untuk efek jangka panjangnya itu seperti ini, dia aus lagi dan bunyi lagi. Apalagi ditambah lagi dengan ini, bushingnya ada aus banget, jadi tambah bunyi. Yang bikin as ini oblak atau kocak. Jadi kami sarankan kalau udah seperti ini, lebih baik as ini diganti aja satu gelondong. Jadi secara teknis untuk jangka panjang keawetan itu lebih dapat daripada cuman di repair dan di setel aja. Ya bisa-bisa aja sih di setel, cuman untuk jangka panjangnya itu kurang dapat teman-teman. Jadi mending keluar budget lebih besar dikit dan mungkin waktu pengerjaan agak lama dikit karena nunggu barang, nunggu as ini, daripada kita buru cepet dan budgetnya lebih murah tapi jangka panjangnya nggak dapet gitu ya. Ini kelihatan kan warnanya kuning, yang ini masih ori. Jadi kenapa ini warnanya kuning? Karena tadi ya ditambal terus di gerinda kemungkinan ya. Nah, paling bagus itu kalau di bubut dan bahannya kurang lebih sama dengan gigi yang masih ori ini. Kemudian alat bubutnya juga sudut kemiringannya ini sama, jadi presisi. Nah, cuman daripada ribet kayak gitu, mending ngalai nunggu part agak lama, asnya ini diganti baru. Karena bagian sini juga udah agak aus juga. Nah, gitu teman-teman, ini sudah agak aus juga, jadi mending diganti baru. Nah, dengan biaya yang sedikit bengkak, tapi insya Allah untuk jangka panjangnya lebih bagus. Karena ini mobil dipakai sendiri kan, bukan mohon maaf, bukan mobil dagangan gitu ya. Ini
Dan sedikit informasi kenapa asnya itu seringnya gigi tengah ini yang bermasalah, yang aus. Jadi dari pengalaman lapangan JT Auto Jerit sering sekali menemui Rextir ini bagian gigi tengahnya ini udah ompong, udah aus banget. Nah itu sangat realistis teman-teman, karena ketika mobil itu jalan itu kan orang itu kan lebih sering jalan lurus kan daripada belok ya kan. Mungkin kalau kita misalkan jalan 30 kilo gitu, itu kita belok paling berapa kali kan bisa dihitung, dibandingkan dengan kita jalan lurus kan lebih banyak jalan lurusnya. Nah ketika posisi jalan lurus itulah gigi ini itu bersinggungan dengan gigi pinion ini. Makanya yang lebih sering aus itu yang tengah, bukan yang pinggir-pinggir ini. Karena pinggir-pinggir ini kondisi ketika setir belok, dan tengah ini kondisi ketika setir lurus. Jadi yang sering bersinggungan tuh yang ini. Makanya ini yang cepat aus. Nah makanya untuk saran teknis ketika teman-teman tuh melakukan perawatan berkala dan di bengkel itu mengecek secara keseluruhan, misalkan ditemukan di situ ada abnormality pada Rextir alias kocak, itu sebaiknya segera ditangani teman-teman, segera ditindaklanjuti. Ya mungkin alternatifnya kalau harus ganti satu gelondong Rextir IC ini biayanya lumayan besar untuk harga partnya, atau misalkan diganti yang merek non ori KW itu kurang recommended. Untuk alternatifnya diturunkan, nanti direkondisi, diganti bushing ini dan nanti ditata ulang, di greasing segala macam gitu. Untuk alternatif biaya yang lebih murah dan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah seperti semacam ini. Jadi dari analisa lapangan, seringnya gigi tengah ini ompong, aus, parah, itu karena Rextir kocak itu dibiarkan. Artinya terlalu lama kocak tidak dibenerin, itu akan menambah intensitas ini, benturan antara gigi pinion ini dengan gigi rek ini itu lebih besar, intensitasnya itu lebih sering, dan nanti dia semakin aus, semakin lebar hentakannya atau ketukannya dari benturan itu, dia juga semakin gede. Jadi saran teknisnya seperti itu teman-teman. Kalau ketika teman-teman servis berkala misalkan atau cek diagnosa kaki-kaki ditemukan Rextirnya itu kocak, itu harap segera ditangani untuk mencegah kemungkinan gigi Rextir ini tambah ompong, tambah aus. Nanti malah ini kayak gini, harus ganti as Rextirnya gitu teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video dari JT Auto Jerit, dan semoga sharing kali ini bermanfaat. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dari kata-kata kami atau tidak bermaksud menyinggung siapapun. Dan mungkin teman-teman bisa berbagi lewat kolom komentar, kritik, saran, dan masukan silahkan. Oke, selamat beraktivitas, semangat, tetap semangat.